GBK. Ini ada model yang pertama di Kota Bandung, Bandung Indah Plaza. Ya, jadi dari sini, nah ini sampai ke sini, sampai nanti pertengahan ini adalah daerah kota tuanya Kota Bandung. Ini Jalan Aceh. Kalau kita sudah masuk daerah nama jalan dengan nama pulau, kota, itu artinya kita sudah masuk kompleks militer. Atau nama pulau kota itu adalah yang pernah ditaklukkan sama Belanda. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini dulunya rumah dinas seorang komandan Belanda, yang Komandan Palais. Tetapi ini sekarang dijadikan komodasinya Pangdam Siliwangi. Jadi ini Bandung. Ya, ketika Bandung akan menjadi ibu kota Batavia yang baru atau Jakarta yang baru, ini ada Bandung. Ini adalah pusat militernya. Nah, ini sebelah kanan, ini Departemen Peperangan atau Departemen Van Orlog. Jadi banyak orang bilang juga gedung dengan 1000 pintu, 1000 jendela. Atau ada yang bilang juga namanya gedung 1 Sabau. Karena ukurannya 1700, sekian meter persegi. Ini Taman Maluku. Taman Maluku jadi kayak dari semua nama jalan di Bandung, karena juga ada jalan Aceh. Gak ada tuh daerah sekitar Aceh yang dijadikan nama jalan. Tapi ini Taman Maluku. Ada Atta Halmahera, Ternate, Halmahera, Seram, Ambon, Saparua, Banda. Kalau kita kembali lagi ke zaman dulu, ini adalah daerah Maluku itu adalah tambang emasnya Belanda. Makanya Bapak Ibu kalau saya tanya, siapa yang bangun kota Bandung? Belanda. Ya, uangnya dari mana? Maluku. Jadi Bandung, ketika Bandung ibu kota langsung masuk Batavia, itu uangnya semua mereka kuras dari daerah Maluku. Kalau kita ambil uang Rp1.000, di situ ada uang di uang itu ada tertulis Banda Nera. Jadi itu penghasil pala nomor 1 di dunia. Nah, kalau kita bicara tentang tur hantu, nah ini patung itu, ya patung itu namanya patung Castor Cobra. Sebetulnya patung itu, si patung Castor ini gak ada hubungannya dengan cerita kemerdekaan, budaya ataupun sejarah, revolusi dan lain-lain. Tetapi mungkin itu karena dianggap Castor pertama yang tewas ketika dari Aceh ketika mau balik lagi ke Batavia. Nah namanya untuk diingat diabadikan dan dibuatlah patung. Nah kalau ngomongin hantunya, katanya matanya itu bisa bergerak. Walaupun kalau kita lihat lukisan kemana kita bergerak itu akan. Tapi kalau tur hantu dulu ini menjadi satu bagian dari tur hantu di Bandung zaman dulu. Masuk. Nanti termasuk SMA 3, SMA 5. Nah ini kayak jalan nah ini Gor Saparua. Nah kita masuk jalan Halmahera. Ini kok kayak pada serius ya. Udah makan belum? Udah kan? Hadiahnya nggak sebesar voucher hotel, tapi lumayan. Siapapun yang jawab, itu hadiahnya semua mendapatkan hadiah yang sama, rata. Mau kecil, mau besar, dewasa atau tidak. Hadiah ini kebanyakan anak muda, dan kayaknya saya yakin pendidikannya luar biasa. Kayaknya dia terus sekolah di luar negeri ini. Saya mau ngetes. Oke. Ya, tebak-tebak aja sih benar enggaknya gimana nanti. Sebelum tebak-tebakan, ini Bapak Ibu lihat di pohon yang ada di kiri kanan yang besar, yang kecil, yang Bapak Ibu, yang ditanam di kota Bandung ketika Bandung akan menjadi ibu kota Batavia, ini adalah berjenis kelamin perempuan. Kita di sekolah taunya pohon itu di tanaman itu tak punya kelamin, tapi di Bandung ternyata yang ditanam itu adalah berjenis kelamin perempuan. Tahu nggak nama pohon ini apa? Mahoni. Kalau laki-laki? Mahoni. Lihat di sini yang populer. Jadi kalau rencana diet lupakan kalau udah di Bandung. Ya, cuman nanti pulang pastikan pas pulang orang rumah masih mengenali kita. Ya. Nah, ini namanya sate jando yang di sebelah kanan. Ya kalau udah lagi libur atau ini lagi antriannya belum panjang tapi sebenarnya udah hampir habis. Jadi silakan coba itu sate jando. Di sebelah kiri, nah ini dari Sabang sampai Merauke, sampai luar negeri. Ini menyebutkan gedung ini adalah salah. Ini bukan gedung sate. Nama aslinya adalah gedung Hede.
Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak lagi menyebut dengan sebutan gedung sate. Kenapa saya bilang demikian? Karena itulah sejarah. Sejarah bukan berdasarkan kaki ganti gara-gara hanya masyarakat lokal tidak bisa menyebut nama Harumon The Dragon. Dan diviralkan dengan nama gedung sate karena ada pedangkap penting yang berbentuk sate, jadi viral. Nah, itu sebenarnya sejarah itu tidak boleh seperti itu. Dan ya saya pengen ngajak Bapak Ibu seperti itu, jangan lagi bilang gedung sate, tapi bilang gedung Hebe. Gedung Hebe dibangun tahun 1920 sampai 1924, mempekerjakan 2.000 orang. 150 dari Tiongkok mau main ke sini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana ukiran kayu, batu, itu ukirannya yang dibikin sama orang Tiongkok, akan berasa seperti masuk kekaisaran Tiongkok. Itu keren banget. Dan gedung itu merepresentasikan dua kultur, barat dan timur. Kalau kita ke kanan itu ada banyak kulineran sampai saya bingung mau yang Bandung kayak kuliner sana kuliner sini kuliner, cari sendiri aja lah, kemana pasti dapat kuliner dan pasti enak. Nah, karena kita nggak bisa lewat depan gedung sate, kita agak putarkan sedikit, kita lewatkan dengan menggunakan jalur bandros malam. Ya, bandros malam. Dan sempat kita stop dulu untuk sementara karena ada kejadian, ada yang kemasukan. Padahal kita hanya cerita, bukan secara kayak kita lagi main hantu panggil hantu, enggak. Jadi ada yang kemasukan, beberapa orang di bandros, sampai termasuk pemandunya itu diikutin sampai ke rumah. Dia bilang badannya berat, pas orang rumahnya pada kaget, kok tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Belanda. Akhirnya diruqyah, akhirnya dilaporkan, dan akhirnya bandros malam yang dari disub di stop. Nah, nanti kalau saya lewat sana, saya nggak akan pakai mic, karena kejadian waktu kemasukannya itu di depan SMA 3, SMA 5. Kalau nanti saya lihat, karena saya ada feeling, ya, saya ada degan nih, saya hanya bisa merasakan, nggak bisa lihat. Nanti saya kasih ini kalau ada jendela yang terbuka, di situ ada penampakan, karena hanya di situ, karena sisanya tuh ruang-ruang kelas. Oke, saya matiin dulu. Yang penting didengar ya, yang penting dilantik gitu kan. Saya kira udah politisi ya. Politisi yang sekarang kan bikin rakyat nangis, menangis. Saya kan bikin orang ketawa ya. Oke, ini jalan Sumatera. Ya, kalau di peta dari blueprint Kota Bandung, jalan Sumatera ini adalah jalan yang paling tertua. Dan kalau kita lihat dari belakang sampai sekarang, kita perhatikan Bandung jalanannya kecil. Padahal Bandung, ibu kota nomor 4 terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 3 juta orang. 90% masih orang Bandung, ya 10%-nya lagi dari orang-orang sekitar kota Bandung yang datang ke Bandung. Dan uniknya dari 3 juta orang ini ternyata 51%-nya laki-laki, perempuannya 49. Oh, jadi ada yang mau berdua, ada yang mau main belakang, main aja ke Bandung. Kita laki-laki stoknya banyak. Ya. Jadi kita nggak terima laki-laki ke Bandung. Ya, ini di sebelah kiri, ini adalah bangunan tertua, lebih tua daripada gedung sate sendiri. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Karena bangunan ini dibangun tahun 1913. Dan uniknya bangunan ini sampai hari ini kokoh dan dipercaya terus digunakan. Itu berbeda dengan kalau bangunan-bangunan lainnya yang dibangun di zaman modern sekarang ini. Ya mungkin lebih dari 20 tahun, setelah itu harus dirobohkan. Kalau ini sudah 100 tahun lebih, masih kokoh. Ya, dua hal tentang Bandung. Bandung ya yang sudah menjadi kota besar, ya, metropolitan terbesar di Jawa Barat. Dua hal tentang Bandung yang dikomplain siapapun yang datang ke Bandung, mau dari dalam atau luar Bandung: macet dan tidak ada tempat parkir. Tapi uniknya dari komplainan ini tetap aja orang masih mau datang ke Bandung. Jadi kalau saya mau bisa bilang, Bandung itu seperti istri kedua. Ya, istri kedua tuh pasti mau nggak mau akan kayaknya ada sesuatu yang harus didatangi. Ya, kalau kayak kita ke Jakarta, saya belum tentu mau ke Jakarta. Kalau kecuali memang harus, kalau nggak harus ngapain. Tapi kalau ke Bandung pasti akan selalu direncanakan.
Ya, jadi itulah Bandung. Saya menggambarkan sebagai istri kedua. Kaitnya balap keselamatan 1.600 bangunan-bangunan seperti bangunan tua ya, bila bukan hanya bangunan besar aja, itu 1.600-an. Ya, jadi Bandung 10 besar di dunia untuk bangunan-bangunan standar budaya. Nah, rel kereta api ini membelah dua bagian Bandung. Kita dari utara, kita pindah ke selatan. Jadi kalau ingat Bandung Lautan Api, bagaimana Bandung Lautan Api tidak masuk ke dalam buku sejarah nasional Indonesia, itu sangat menyedihkan. Ya, tetapi mau dibilang apa, tapi ya sudah terlambat. Karena kenapa tidak sampai masuk ke dalam buku sejarah nasional Indonesia? Karena membandingkan 10 November dengan Bandung Lautan Api. 10 November dianggap perang yang heroik, perang habis-habisan, walaupun pakai golok, pakai silet, mereka mau perang melawan sekutu. Tetapi di Bandung kita lebih memilih dengan situasi yang sama, tapi kita lebih memilih membakar dan meninggalkan kota Bandung. Nah, setelah diselidiki dan setelah diinformasikan bahwa ini adalah bagian dari ini adalah bagian dari strategi, tetapi beberapa orang dari daerah pusat, dari daerah titik-titik, dia tidak mau karena dianggap Bandung itu sebagai aksi kepengecutan. Tetapi ya sudahlah, Bandung Lautan Api tidak bisa masuk, tetapi tetap tidak bisa dihilangkan. Satu hal yang membedakan Bandung sama Surabaya. Surabaya otot dulu baru pakai otak, di Bandung otak dulu baru pakai otot. Makanya Kopassus datangnya dari Tentara Siliwangi, Jawa Barat, asal muasalnya Kopassus. Ya, makanya Bandung itu adalah kota intelektual. Bapak Ibu dari Bandung atau luar kota Bandung ini? Luar kota Bandung semuanya. Yang dari Bandung ada? Oh enggak. Oke, saya lupa tadi. Pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu ke Bandung. Pesan dari pemerintah Kota Bandung buat Bapak Ibu, habiskan uangnya di Bandung. Ya, ini di tempat dulu ada tempat karaoke, ya karaoke Rosa, tapi sekarang diganti rubah, ya baru dibuka, ya gacuan. Kalau kita lihat warna sama lampion, pas kita bilang, oh cuma kelenteng. Tapi kalau kita lihat ada masjidnya, bukan masjid juga. Ini adalah mualaf center. Ya, orang Tionghoa menjadi mualaf. Ini mereka masih berkumpul sampai hari ini. Dan mereka kerja sama kita kalau kita ada walking tour atau cycling kalau ngomongin pecinan. Lao Tse itu punya arti guru besar. Ini yang kedua, yang pertama tuh di Jakarta. Nah, ini juga kalau mau es krim, ya ini Peca Rasa. Kalau nanti coba ini bener ya di Peca Rasa, ingat biasa nge-endorse ya. Ingat saya bisa. Jalan Tamblong ternyata sama kayak kalau kita ngomongin gedung sate. Nama asli Jalan Tamblong adalah nama Tan Long. Nama dari keluarga Tionghoa pertama yang datang ke Bandung. Nama mereka diabadikan karena mereka mensupport konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Dan kebetulan memang mereka datang ke Bandung membuka pabrik mebel. Jadi mereka mensupport dengan memberikan furniture, makanya namanya diabadikan jadi nama jalan. Tetapi Pak, kenapa disebut Tamblong? Nah itu lidah lagi, lidah orang sini. Enak apa yang enak di lidah, yang viral, enak ini jadi nama jalan. Saya dijadikan nama jalan. Enak apa sabun saya tanya, enaknya buat ngomong Tanlong atau Tamblong? Secara lihat pasti Tamblong. Ya. Nah, itu tugas saya sebagai pemandu untuk mengingatkan bahwa sejarah itu tidak boleh dirubah. Ya, kita harus kembalikan ke sejarah awalnya. Belok Jalan Asia Afrika. Kalau Bapak Ibu mau naik sesepedahan di Bandung, boleh naik ini sepeda yang warna biru, yang namanya Bose. Ini hanya bayar Rp2.000 per jam. Nanti misalnya naiknya dari alun-alun ada, main ya, naik. Cari aja nanti kita lokasi shelter seperti ini, main-main ke daerah tersebut, dan sepedanya nggak usah balikin lagi ke tempat di alun-alun. Tinggalin aja di tempat yang ada masukin dan tinggal tap bayar, pakai Breezy. Nah, asal jangan dibawa pulang ke rumah, karena nanti yang mengambil polisi, karena setiap sepeda itu ada GPS-nya. Nah, saya mau kasih tunjuk kuliner lain. Nah, di sebelah kanan. Nanti ini ada tulisan itu yang ada tulisan Kimia Farma. Nah, itu. Nah, cuma katanya si tukang kacang jandungnya ini dikejar-kejaran sama Satpol PP. Dan saya ingin tanya, tapi lihat mereka takut ada Satpol PP. Tapi kalau ada kacang jandung itu enak banget. Viral dengan karena Pak Jokowi pernah makan, tetapi memang Pak Jokowi makan kalau viral di Bandung maka dia makan. Boleh cobain.
Ya, kita sudah ada di apa? Ini Jalan Asia Afrika. Jalan ini disebut dengan The Truth Causeway dalam besar pos yang panjangnya 1000 km dari Anyer sampai Padarukan yang mengorbankan 3.000 orang per menit. Kalau dihitung per menit ya pukul rata 3 orang mati hanya untuk membangun jalan ini. Nah ini juga sudah di alun-alun. Nah, alun-alun ini ada kalau di belakang Lagu Islam Mataram harus memenuhi kriteria catur gatra. Ke barat harus rumah ibadah, tidak ada masjid. Terus ke timur itu ada rekodatian di Palaguna. Ke selatan kata pemerintahan, kata Ibu Rektor. Ke utara tadi kita lewat ada yang namanya Penjara. Nah, ini di sebelah kanan kantor pos. Ya, kantor pos ini pasti selalu dekat dengan kandang kuda zaman dulu. Dan ketika itu menyerang Bandung, kantor pos ini pernah dibom, kena bom dan terjadi kebakaran hebat. Tapi di luar dugaan apinya cepat hilang. Setelah diselidiki bukan karena dukun, tetapi karena marmernya itu menyerap panas yang sangat bagus. Akhirnya bagian depannya selamat dan apinya juga padam. Nah, kita ada di Bandung Barat. Ya, Bandung Barat. Jadi Bandung Barat itu terkenal dengan kompleks daerah untuk orang-orang keturunan. Makanya di sini ada jalan ABC. ABC itu artinya Arab, Bumi Putra, dan Cina. Oke, ini sebelum saya bagikan 2 pertanyaan untuk Coach Hotel. Nanti Bapak Ibu tolong nanti dijemput pihak masjid untuk naik ke menara. Itu gratis, tidak bayar. Jadi kalau anak-anak itu kabel itu 3.000, dewasa 7.000. Tapi karena ini Jumat berkah, hanya bandros ini aja ya. Gratis dan dikasih waktu 20 menit, foto-foto 360 derajat, dan itu tingginya 81 meter. Tapi permintaan dari pihak masjid turunnya loncat. Sudah seneng ya? Jadi orang oh nih, cari tahu sendiri kenapa dari ini sejarah yang luar biasa. Oke, jadi ponsel transator masuk hari Sabtu 2 Minggu harus. Karena kabarnya besar, masuk weekend maupun cuma 1 malam bisa ajak sampai 10 orang. Ini menginapnya di lantai B1, B2. Ya terakhir, ini ada pertanyaan apa? Ada susah karena ada 3 pesawat dan pertanyaan seperti ini. Mantan Wali Kota Bandung, Muhammad Ridwan Kamil, itu wali kota yang keberapa? 5, 4, 3, 2, 1, yang ke-26. Nah, tadi kalau bisa jawab, ketahui 3 pesawat 7 orang atau foto di seminyak, ya, 2 malam gratis, kamarnya besar dengan 3 jendela unik. Yang pertama kalau dibuka itu unik, menghadap ke pantai. Agak ke belakang kalau dibuka menghadap ke pegunungan. Tadi kalau bisa jawab dan berangkat, kita banti-banti, jangan pernah dibuka yang ketiga. Karena kalau dibuka itu langsung menghadap yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Saya Adi dan Pak Daryana. Mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan, tidak ada sakit hati di antara kita. Tolong jangan diviralkan karena saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Saya Adi udah Pak Daryana. Kalau saya bilang Sampurasun, jawabnya Rampes ya. Sampurasun. Rampes.